Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Evandriani SKM MSI selaku pengampu mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan. Perkenalkan, saya Cindy Kariska Saputri dengan NPM 021. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Industri Jasa Pangan tentang perencanaan penyelenggaraan makanan darurat. Penyelenggaraan makanan darurat adalah penyelenggaraan makanan yang dipersiapkan pada waktu terjadi keadaan darurat yang ditetapkan oleh kepala wilayah setempat. Nah, penyelenggaraan makanan darurat ini bersifat sementara dan dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 1-3 hari, serta dilaksanakan pada saat masyarakat dinyatakan mengungsi sehingga tidak mungkin untuk menyelenggarakan makanannya sendiri. Nah, perencanaan penyelenggaraan makanan darurat ini bertujuan agar semua warga di pengungsian memperoleh makanan dan minuman yang bergizi, jumlah cukup sesuai kebutuhan, dan juga layak dikonsumsi. Kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana Kemenkes RI tahun 2012 disebutkan ada 3 tahapan penanggulangan bencana, yaitu yang pertama tahap prabencana, yang kedua tahap situasi keadaan darurat bencana, diantaranya ada A. Siaga darurat, dan B. Tanggap darurat, yang terdiri dari tahap tanggap darurat awal, fase 1 tanggap darurat awal, fase 2 tanggap darurat awal, tanggap darurat lanjut, dan transisi darurat. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Selanjutnya, tahapan bencana sendiri ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu pengumpulan data awal. Pada tahapan ini dikumpulkan data awal karakteristik penduduk setempat, termasuk jumlah penduduk golongan rawan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, beserta data status gizinya untuk mengantisipasi pemberian makanan pada keadaan bencana. Yang tahapan kedua yaitu tahap persiapan petugas. Nah, petugas penyelenggaraan bencana ini perlu diberikan pelatihan tentang manajemen gizi bencana dan berbagai keterampilan konseling yang menyangkut pemberian makanan pada bayi dan anak, seperti pelatihan konseling menyusui, konseling MPASI, konseling pemberian makan bayi dan anak, konseling pemantauan pertumbuhan, dan lain-lain. Tahapan yang ketiga yaitu persiapan warga atau masyarakat setempat. Untuk persiapan ini perlu dibuat poster-poster yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti sekolah atau tempat-tempat yang sering dilewati, yang tujuannya untuk membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal lain yang perlu direncanakan dalam hal penyelenggaraan makanan diantaranya yang pertama, perencanaan perhitungan kebutuhan ransum, meliputi orang dewasa dan remaja, balita, dan bayi. Yang kedua, menyusun menu untuk berbagai kelompok umur dan golongan rawan, seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu baru melahirkan atau menyusui, serta lansia. Yang ketiga, perencanaan pengadaan MPASI dan suplementasi zat gizi mikro, seperti kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil. Yang keempat, sosialisasi pada masyarakat terutama tentang berbagai hal terkait pemberian makanan bayi dan anak. Selanjutnya, pada situasi tanggap darurat bencana di masa awal di mana pengungsi dan bahan makanan bantuan sudah mulai datang, perlu segera melakukan perencanaan antara lain, perencanaan lokasi dapur umum dan gudang bahan makanan, lalu mengidentifikasi jumlah dan kelompok pengungsi, selanjutnya menghitung kebutuhan kurang lebih untuk 3 hari bahan makanan untuk jumlah pengungsi yang telah diidentifikasi. Berikut ini adalah gambaran dapur umum di lokasi pengungsian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.